Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Bastomi, yang kedua adalah Mahesa Jenar, yang ketiga Muhammad Zakaria Al-Ansor, yang dengan tema kami yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Oke, mungkin langsung saja. Hukum Administrasi Negara atau sering disingkat dengan HAN adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Jadi, hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak abad ke-17 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Hal ini memperjelas bahwasanya administrasi negara tidak sekedar membahas perlakuan-perlakuan yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pembahasan yang kedua adalah keputusan tata usaha negara. Adapun tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara yang tersirat dalam penjelasan umum angka ke-1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah guna untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, fungsi dari peradilan tata usaha negara sebenarnya merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah, badan atau pejabat tata usaha negara dengan rakyat, orang atau badan hukum perdata, sebagian akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan yang dapat disengketakan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keputusan hasil dari tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, meliputi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat ekstrim, publik, sepihak, individual, dan konkret saja yang dapat menjadi objek sengketa. Sedangkan berbagai tindakan-tindakan material dan tindakan hukum lainnya apabila disengketakan akan termasuk dalam kewenangan badan peradilan yang lainnya. Pembahasan yang ketiga adalah lapangan pekerjaan administrasi negara. Sebelum abad ke-17 adalah sukar untuk menentukan mana lapangan administrasi negara dan mana termasuk lapangan membuat undang-undang dan lapangan kehakiman, karena pada waktu itu belum dikenal pemisahan kekuasaan. Pada waktu itu kekuasaan negara dipusatkan pada tangan raja, kemudian pada birokrasi kerajaan. Tapi setelah abad ke-17 timbullah aliran baru yang menghendaki agar kekuasaan negara dipisahkan dari kekuasaan raja yang disegerakan kepada 3 badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai lapangan pekerjaan sendiri-sendiri terpisah yang satu dari yang lainnya, seperti yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Sejak saat itu kita mengetahui apakah yang menjadi lapangan administrasi negara itu. Maka yang menjadi lapangan administrasi negara berdasarkan teori trias politique John Locke maupun Montesquieu adalah lapangan eksekutif, yaitu lapangan yang melaksanakan undang-undang. Pembahasan yang keempat adalah
ada yang mengenal namanya teori-teori hukum administrasi negara. Di dalam hukum administrasi negara terdiri dari teori Eka Praja, ya, teori Dwi Praja, teori Triparaja, teori Catur Praja, dan teori Pancapraja, dan teori Satpraja. Itu adalah berbagai macam bentuk teori yang ada di hukum administrasi negara. Yang kelima adalah perbuatan pemerintah lainnya. Perbuatan pemerintah lainnya, di samping ketetapan atau keputusan tata usaha pemerintahan, di atas dijumpai pula beberapa perbuatan pemerintahan lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah dispensasi. Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya pengikatnya atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah izin. Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan. Yang ketiga adalah lisensi, merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan, misalnya lisensi untuk impor barang-barang atau ekspor hasil bumi. Yang keempat adalah konsensi. Konsensi merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seseorang atau swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintahan. Yang kelima adalah perintah. Prince mengatakan perintah adalah pemuatan kehendak pemerintah yang tugasnya disebutkan siapa-siapa saja, dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya. Yang keenam adalah pengadilan. Menurut Prince mengatakan pengadilan memberikan kesan adanya atau timbul kewajiban. Hal ini berarti bahwa apabila panggilan itu tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi. Misalnya panggilan jaksa kepada seseorang tentu didengarkan keterampilannya dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah undangan. Menurut Prince mengatakan undangan dapat dan atau tidak menimbulkan kewajiban dari tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral. Pembahasan yang kelima adalah hubungan administrasi negara dengan ilmu lainnya. Menurut J. Oppenheim mengetengahkan perbedaan dari sisi tinjauan terhadap negara oleh hukum tata negara oleh hukum administrasi negara. Hukum tata negara menyoroti negara dalam keadaan bergerak. Pendapat selanjutnya dijabarkan oleh Stefan Vollenhoven dalam definisi hukum tata negara dan definisi hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada administrasi negara dan terdiri dari dua tingkatan. Hukum administrasi negara heteronom yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, dan undang-undang adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.